Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan tentang pengertian tradisi budaya Islam di Nusantara. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh-contoh tradisi budaya Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, anak-anak mampu meneladani nilai-nilai yang terkandung pada tradisi budaya Islam di Nusantara. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan cepat menuju musola, karena sholat segera dimulai. Ayo belajar dengan giat dan semangat, tradisi Islam selalu digali. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Anak-anak, sebelum Islam sampai di Nusantara, penduduk Nusantara sudah mempunyai kepercayaan terhadap benda-benda alam dan roh nenek moyang. Hal ini diwujudkan dalam bentuk ritual sebelum mengadakan kegiatan atau hajatan tertentu, seperti hajatan perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Kemudian Islam datang, maka terjadilah akulturasi budaya Islam, yaitu adanya pencampuran antara unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain, sehingga terbentuklah budaya yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Di antara akulturasi adalah yang pertama, adanya nama-nama bulan Islam yang diganti dalam nama bulan Jawa, seperti Muharram itu menjadi Syuro, Safar menjadi Sapar, Rabiul Awal menjadi Mulut, Rabiul Akhir menjadi Ba'du Mulut, Jumadil Awal tetap Jumadil Awal, Jumadil Akhir tetap Jumadil Akhir, Rajab menjadi Rejeb, Sa'ban menjadi Ruah, Ramadan menjadi Poso, Sawal tetap Sawal, Dzulqa'dah menjadi Abid, Dzulhijjah menjadi Besar. Kemudian yang kedua adanya akulturasi seni bangunan masjid. Wujud akulturasi bangunan masjid kuno yaitu adanya bentuk bangunan atap yang berbentuk bujur sangkar, kemudian ada menara dan juga letak masjid. Biasanya masjid di Indonesia terletak di sebelah barat alun-alun istana atau keraton dan juga diletakkan dekat bangunan makam. Kemudian yang ketiga, akulturasi seni ukir dan kaligrafi. Hal ini terlihat adanya seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam, ataupun batu nisan. Seni ukir hias ini bisa berupa dedaunan motif bunga, bukit-bukit, karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kemudian yang keempat, akulturasi dalam bidang seni tari. Kita kenal adanya tari zipin yang bermakna kebersamaan, kekompakan, dan juga disiplin. Tari saman yang mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, dan kepahlawanan, serta tari seudati yang menggambarkan tentang kegigihan, keteguhan, kepahlawanan, dan kerjasama. Kemudian yang kelima adanya akulturasi seni musik, sehingga kita kenal dengan adanya rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan juga gambus. Kemudian yang keenam adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini terlihat pada seni wayang kulit. Yang semula wayang kulit itu hanya sebagai tontonan saja, kemudian diisi menjadi wejangan nasihat yang secara islami. Kemudian yang ketujuh adanya akulturasi seni sastra. Hal ini terlihat adanya babat, kemudian hikayat, dan juga suluk. Kemudian yang kedelapan adanya akulturasi di bidang kesenian debus. Semula kesenian debus ini berfungsi sebagai alat kekuatan fisik saja, namun kemudian dijadikan sebagai alat untuk melawan penjajah dan juga untuk menghadapi musuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita ketahui
banyak tradisi Islam yang ada di Nusantara. Hal ini tentu perlu kita lestarikan. Yang pertama di antaranya adalah halal bihalal. Tradisi ini dilakukan setiap tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan dengan tujuan saling memaafkan. Yang kedua, adanya tradisi perayaan Tabat atau Tabwik. Tradisi ini diadakan di Bengkulu dengan tujuan untuk memperingati kepahlawanan Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tradisi kupatan atau bakdo kupat. Tradisi ini dirayakan 1 minggu setelah Idul Fitri dan juga diadakan di sebagian besar Pulau Jawa untuk saling memaafkan dan juga saling bersilaturahmi. Kemudian yang keempat yaitu adanya tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta dengan tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sekaten sendiri berasal dari kata syahadatain yang berarti 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kelima adalah tradisi grebek di Yogyakarta. Ada 3 macam grebek, yaitu grebek poso Syawal, grebek besar, kemudian grebek maulid Nabi. Anak-anak sekalian, yang keenam adalah adanya tradisi kerobok maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado. Kerobok maulid dilakukan di Kutai, Kalimantan Timur dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pawai Obor di Manado untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, Idul Fitri, dan juga kegiatan yang lain. Yang ketujuh adalah tradisi Rabu Kasan. Tradisi ini dilaksanakan di Bangka dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan yaitu tradisi Dugderan yang diadakan di Semarang dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan puasa. Kemudian yang kesembilan adalah tradisi budaya Tumpeng, yaitu adanya penyajian nasi pesta lauk dalam bentuk kerucut yang dilakukan ketika merayakan kenduri dengan tujuan untuk memohon keselamatan dari Allah. Setelah kita mempelajari materi ini, dapatlah kita mengambil hikmahnya. Di antaranya, yang pertama, kita dapat menghargai jasa para luhur yang telah menciptakan budaya Islami. Yang kedua, sebagai upaya pelestarian budaya Islam yang ada di Nusantara dan sebagai benteng budaya asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta sebagai wahana untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, insaniyah maupun watoniyah. Anak-anak sekalian, dari materi ini, apakah anak-anak mendapatkan pengetahuan baru dalam pembelajaran kita kali ini? Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi ini? Tentu berharap semoga bermanfaat. Demikian materi ini kami sampaikan, mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.